Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWOT ingin mengupas Bung Egi yang temannya Bang TB. Di sebelah saya ini Bang TB. Pernah menjadi prinsipal menuntut ijazah palsu yang pengacaranya Bang Egi. Nah, jadi kita tahu persis siapa itu Bang Egi. Bagaimana semangatnya dulu berjuang. Bagaimana dia mengajak kita bersama-sama. Ya, Bang TB bisa cerita banyak kali Bang. Kok Egi itu bisa berubah begitu Bang? Kali ada ini Bang. Ya, menjelaskannya nggak terlalu sulit. Kenapa? Kebetulan saya belajar begituan, saya menerapkan dan saya mengembangkan gituan. Itu masuk ilmu yang saya kasih nama Brain and Mind Management, manajemen otak dan pikiran. Saya praktekkan waktu saya jadi konsultan, saya punya hak cipta dan sebagainya. Prinsipnya sederhana. Saya kaget tapi nggak terlalu kaget. Kaget karena saya berangkat dari persepsi apa sih pentingnya sogokan itu punya arti merubah prinsip. Jadi begini. Dalam jadi sogok Bang. Iya, ini ngomong umum dulu. Ngomong umum dulu. Ya kalau Jokowi kan misalnya nyogok aja, kalau ngancem ya nggak mungkin lah. Ya. Paling ngancem melapor ke polisi, kasakusuk. Kan saya bilang, riset teman saya November 2015 sudah ngasih tahu bahwa Jokowi dengan PKI gaya barunya mengendalikan, menyusupi Polri. Dan memang ternyata Kapolri yang sekarang kan istilahnya orangnya Jokowi. Ya. Selama dia belum diganti ya polisi dikendalikan Jokowi kayak gitu. Dan ini saya ulangin lagi, riset itu mengatakan PKI gaya baru lewat Jokowi belum bisa mengendalikan TNI kecuali individu-individu khusus tertentu yang punya sejarah dan jadi orang Jokowi. Tapi sebagai institusi TNI tidak bisa dikendalikan. Ini kejadian kan? Ya. Nah yang satu lagi saya ingatkan risetnya. DPR itu juga dikendalikan. Kenapa? Dalam bentuk apa? Enggak bunyi, diam aja segala macam, disusupi. Nah ini kebukti 2015 sekarang 2025 katakanlah 10 tahun berjalan kejadian tuh ya. Saya angkat topi, saya nggak bisa sebut nama teman saya karena dia diancam, dimaki-maki oleh LBP waktu dia paparan risetnya 2 kali terbuka risetnya. Jadi banyak orang di gedung Kartika Chandra 2 kali dengan tenggang waktu seminggu atau 2 minggu. Saya kenal beliau di sana. Jadi ini buktinya. Jadi memang kalau bicara PKI, saya sebut PKI gaya baru, kita menghadapi kelompok orang yang melakukan suatu karena ideologi, karena keyakinan, bukan karena interest, bukan karena kepentingan pribadi yang terasa, bukan. Nah kita ngadepin PKI itu, PKI gaya baru seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi itu juga bukan karena keyakinan, kita akan susah ngelawan mereka. Nah yang menarik ternyata gini kan saya relatif dekat lah ya. Saya tidak menyangka aja dengan berjalannya waktu maka kelihatan kualitasnya gini ya segitu. Jadi sebetulnya niat nawaitu nilai-nilai dasarnya adalah transaksional. Transaksional bisa pengen terkenal, pengen beken dan lain sebagainya. Bisa juga imbalan materi yang lain. Bisa langsung, bisa tidak langsung dan sebagainya. Ini yang kejadian. Saya cuma ngomong. Saya sih kalau saya coba pelajari lebih jauh, melihat perkembangan yang ada, saya nggak terlalu kaget ya. Karena Egi saya lihat ya udah mulai kelihatan aslinya atau berubah dari yang saya kenal dulu. Dan saya nggak tahu lah dalam tanda petik nih ya. Bodohnya dia kirim video dia naik mobil mewah merah di Kuala Lumpur apa di mana? Di Malaysia lah ya. Ngapain dia kirim? Kalau bukan pamer. Tapi jelas menunjukkan
gue bisa begini karena gue punya duit, karena gue bisa begini. Sehingga orang narik kesimpulan sederhana, oh kalau gitu kelemahan lu pegang Jokowi karena Jokowi modalnya duit. Dia punya duit triliun dari mana? Yakub cerita lagi Menteri Agama nyetor ke Jokowi triliun. Bukan Kalau enggak, bukan miliar, udah triliun. triliun. Kalau enggak OCCR apa tuh ya? Tidak menyatakan Jokowi orang terkorup, presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Nah, yang menarik dengan apa ya, nada yang negatif. Kok didiemin aja ya? Saya cuman Nah, itu yang berdoa. jadi pertanyaan kita. Ya, Kok berdoa Prabowo diam dan- aja gitu. Ya, Kok itulah. penegak hukum diam aja. Gitu. Gue berdoa dan berusaha. Dia akan menjadi dan dia menjadi mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng. Sehingga untuk generasi muda nanti ada contoh. Kalau dia tidak dikerangkeng, ini jadi membentuk apa ya? Hukum-hukum tapi realisasinya, kenyataannya budaya kita kayak begitu. Takutnya apa sih Jokowi? Dia masih ngendalin polisi ya. Teman saya yang jenderal polisi bilang polisi itu gampang kok. Ganti aja kalau kapolrinya ayam, polisi ayam semua. Kapolrinya bebek semua. Kapolrinya Garuda semua. Iya istilahnya, saya nggak heran. Jadi ganti aja Sigit. Pertanyaan, kenapa Prabowo belum mengganti Sigit? Ada apa nggak tahu. Karena dia masa waktunya sudah begitu lama lewat. Dia sudah menjadi kepanjangan tangan Jokowi. Dan sesuai riset teman saya, begitu baru saya memahami persis bagaimana Jokowi dengan PKI gaya baru mengendalikan polisi. Terus Bang, kembali ke Egy Bang. Saya hanya ini aja ya, merasa kecewa juga, merasa prihatin juga. Kok moralnya seperti itu Bang ya? Kayaknya saya nggak habis pikir. Dia kan seorang fighter tadinya kan. Tanpa dia, awalnya itu Bang, tanpa Egy, kasusnya Jokowi nggak ada yang pernah berani ini. Tetapi Egy yang buka, ngajak kita. Iya. Abang diajak lagi Iya. sebagai prinsipal. Betul. Ya. Betul. Nah, saya, waduh, nama kita kan dibawa-bawa sama dia kalau ada ini. Nah, buat kita sih kalau untuk perjuangan sih memang kita berjuang untuk itu Bang ya. Ya. Tapi kalau udah kayak begini, apa nih Bang yang kita harus lakukan buat Egy Bang? Jadi yang pertama, buat diri kita dulu Ya. dan buat masyarakat. Jadikanlah ini pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran betapa pentingnya prinsip hidup seseorang. Kalau bahasa bukunya, nilai-nilai hidup seseorang dalam untuk menentukan langkah putusan apa yang akan dia ambil dalam perjalanan hidup dia. Jadi kalau sudah prinsipnya, dia bukan karena niat baik, bukan transaksional, tidak ada kepentingan interest pribadi yang nggak benar itu, dia akan konsisten. Mudah-mudahan insya Allah UI Award akan konsisten. Kita tidak transaksional. Dan Egy ternyata prinsip dasarnya masih transaksional. Kelihatan mau diapain? Saya sayang aja. Ya pilihan dia silakan. Silakan apa? Apa yang dilakukan dengan putusannya sekarang dia harus bayar. Di dunia ini tidak ada tindakan perilaku yang tidak ada konsekuensi. Konsekuensi positif, konsekuensi negatif. Egy silakan. Sekarang 5 tahun lagi yang akan datang, katakanlah urusan Jokowi selesai, dia dikerangin, Egy mau kemana? Udah kaya. Terus Kaya Bang, dapat Iya. sekian miliar. iya, terus mau ngapain dia? Hah? Ya. Berapa lama tuh duit mau dipakai? Dan uangnya nggak halal, uang dari Jokowi itu duit nggak halal, duit maling, duit nipu, uang rakyat. Kalau kita makan uang rezeki yang tidak halal, kita akan terima kebagian dampak dari ketidakhalalan itu. Silakan aja. Apa dia bisa menikmati? Silakan. Jadi kalau kasus Egy, dia makan uang nggak halal, maka langkah pertama yang dari ketidakhalalan itu tindakan bodoh dengan kirim video dia naik mobil mewah di Kuala Lumpur. Itu kan karena duit nggak halal, mikirnya jadi ngaco. Tungguin aja nanti, gue mau lihat. Saya Sayang gitu, sayang. Maka itu pilihan dia, silakan.
Dan kasihan juga bang, teman-temannya seperti Rosuryo, Tifa, dan lain-lainnya itu yang dipanggil itu kan kasihan. Waduh, gimana ya? Jadi rupanya di antara mereka ini bang, untung kita sifatnya mendukung terus ya. Iya. Nah, yang terlibat ini nih yang ditersangkakan, itu gimana rasanya tuh bang ya? Ya ini kan saya udah bilang, Jokowi itu mengendalikan polisi. Riset teman saya udah bilang ini buktinya. Kenapa dituntut yang dusut yang anti Jokowi? Pendukung Jokowi dipanggil polisi nggak? Nah, itu aja. Jadi ini contoh bahwa PKI Jokowi dengan PKI Gabro menyusupi dan mengendalikan polisi. Ganti Listio Sigit dengan orang yang tidak dukung Jokowi, selesai. kayaknya Prabowo nunggu dia pensiun bang. Ya nggak tahu lah, silakan lah. Saya nggak komentar. Tapi kalau saya sih cepat bertindak. Saya bukan konsultan, saya eksekutif. Saya bukan politisi. Otak saya otak eksekutif. Ya jadi olah kalau otak eksekutif mikirnya simpel. Orang boleh baik, boleh dekat dengan saya, tapi kalau dia melanggar prinsip selesai. Saya mikirnya teman dekat saya kalau dia melanggar prinsip, dia artinya dia yang menyatakan gue bukan temen lo lagi. Jadi kenapa saya mesti sibuk merasa nggak enak, segan karena teman dia memutuskan tidak mau berteman lagi kok. Oke. Bukan saya yang ninggalin, dia yang mundur, dia yang ninggalin Ya, saya. teman-teman kan masih punya moral bang. Ya. Itu nggak ngerti moral, nggak ngerti moral. Kalau ngerti moral saya bilang itu berteman dengan ikatan moral. Kalau dia melanggar, dia moralnya berubah. Dia yang bilang lewat perbuatan dia, gue bukan temen lo lagi. Kalau orang sudah memutuskan dia sudah bukan teman kita lagi, lo masa dia jadi teman kita? Saya enggak, selesai. Jadi gampang kok itu. Jadi bertemanlah. Pakai rasa dan pakai rasio, tapi rasa ini dasarnya pada pegangannya adalah nilai-nilai hidup atau prinsip. Kalau dia sudah melanggar nilai hidup prinsip, selesai. Artinya dia sudah memutuskan tidak mau berteman lagi dengan kita. Kalau saya, sahabat itu begitu. Kalau cuma ngopi, itu urusan dia lah. Nggak perlu pakai nilai-nilai kalau ngopi-ngopi. Tapi kalau teman dekat perjuangan, itu nilai. Kita bisa berjuang bareng-bareng dengan seseorang, bisa saling dukung dan percaya karena kita punya prinsip nilai-nilai yang sama yang jadi pegangan kita dalam berbuat. Yang kejujuran, kebenaran, keadilan, veritas, probabilitas sosial. Iya. Egy nggak punya itu ternyata waktu berbicara. Jadi Egy kita lihat aja nanti umur dia berapa. Nah, nanti kalau sampai umur 60, 70, terus bagaimana makan rezeki nggak halal. Kau mau lihat aja mukanya. Nah, tinggal bro kita nih DHL. Lo nggak dapat kebagian berapa lo dapat duitnya dari Jokowi? Terus lo mau kemana? Ya gampang kan? DHL ya silakan aja. Itu pilihan Anda. Nikmati pilihan Anda. Hitung duitnya. Anda siap dengan konsekuensinya. Simpel. Gua mah nggak mau. Gue ya berduit ya, hidup gue tenang aja, gue nggak makan duit orang, nggak nipu, nggak nilep, nggak jual diri, prinsip dipegang lah ya. Nah tinggal ini pertanyaan simpel untuk ngecek, sebetulnya lu percaya nggak? Allah tuh ada yang paling menentukan, dia maha tahu maha segala macam. Ya ini buktinya. Kalau lo percaya lo nggak akan pegang prinsip. Jadi Egy sebetulnya dia percaya baru di tingkat rasional, dia belum menjadi keyakinan bahwa Allah itu maha tahu. Ya udah gampang, silakan pilihan Egy. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau bicara dia selalu bawa hadis-hadis, Bang. Oh nggak apa-apa. Hadis bicara itu rasional, ide intelektual, logika. Iman itu bukan di intelektual, di spiritual, di perasa kita. Nah Egy kan ngomong rasional, wah hadis itu kepintaran, IQ gitu. Nah ini kebukti, SU dia, kecerdasan spiritual dia cuman segitu. Pamer pakai mobil merah. Egy. Lo kan bukan bisnismen, hidup dari honor, dari fee orang gini. Gue mau lihat aja, kalau Allah panjangin umur kita lihat. 5 tahun, 10 tahun lagi jadi kayak apa. Kalau masih oke, lihat nanti dia mau masuk 70, segala macam, kalau umur panjang jadi apa. Kalau enggak, lihat keluarganya makan duit haram. Kalau dia nggak percaya, silakan lihat aja nanti. Ini kan masalah keyakinan. Jadi buat Bro Egy silakan pilihan. Jadi buat Egy, sikap kita apa nih Iwot, Bang?
Ya udah, Selesai. dia minta, dia yang memutuskan, Ya. tidak mau lagi jalan bareng dan menganggap kita, melihat kita sebagai teman seperjalanan. Dia memutuskan, ya kenapa lu maksa berteman? Uyut tidak pernah maksa kok. Oke. Kita tetap dengan prinsip kita. Kalau Anda berubah prinsip, silakan. Jalanlah sama Jokowi, naiklah mobil yang lebih hebat lagi. Kalau di Kuala Lumpur, kalau perlu di Jakarta, buat kita nggak ada urusan. Gua dulu kaya raya, udah lewat gitu-gitu nama gua. Oke, Bang TB. Dan kita juga mental, bukan mental kere, itu aja. Saya sih ngelihat Bang TB udah punya sikap. Berarti Uiwot sikapnya ya dia jalan, kita jalan. Silakan ya, kita lihat Silakan. nanti. Kita punya donatur, Iya. sukarelawan ngumpulin uang. Kita orang pada bilang, lu bisa ini kok mau. Uiwot tidak ada yang dibayar. Kita hadir bukan karena dibayar. Uang sendiri, kalau ada yang bantu donatur, kita terima kasih. Kalau nggak ada mau diapain? Ya ini kita bukan buat cari duit kok kita. Iya. Kalau mau cari duitnya bukan di sini caranya, ngapain juga. Ini jaket kuning 6566. Kita kan bawa nama jaket kuning. Persis, Veritas Probitas Justisia. Iya, jaket. Gua malu sama rektor kalau begini, kalau sampai Uyut nggak benar. Kalau Uyut transaksional cari duit, gua malu sama rektor. Udah, Jadi, ampun lah. Ya oke. Demikian tadi ngomong-ngomong dengan Bang TB. Beliau sangat tegas. Dan Uiwot punya sikap bahwa kejujuran, kebenaran, keadilan harus dijunjung tinggi. Itulah yang kita lakukan. Dan tidak ada transaksional buat kita. Ada juga Bang katanya bahwa di kita ini, kumpulan kita ini itu aduh, keselak nih Bang. Jadi kumpulan kita ini bukan anggota partai, Ya, betul. bukan ikut partai politik, Betul. ya. Jadi kami bukan anggota partai, bukan berpolitik. Kami hanya apa namanya Alumni UI. alumni UI Mewakili yang jaket berjuang untuk anak cucu ya Bang, Betul. untuk generasi selanjutnya. Karena UI diberangus Ya. oleh penguasa, nggak bisa berbunyi kami mewakili UI dengan mewakili jaket kuning. Kuning. Dengan sekian ribu Masih alumni UI, kita menyuarakan Oke. suara UI, suara kampus jaket kuning. Iya. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang TB Sama-sama. atas bincang-bincangnya. Ya, semoga perjuangan kita Amin. diridhoi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita prinsipnya Assalamualaikum. simple. Satu lagi nih. Apa itu Bang? Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Oke. Kalau kita baru bisa perbaiki sedikit, lakukan aja. Jangan sedikit, nggak mau sedikit-sedikit. Itu yang kita bisa lakukan. Tapi kita lakukan tulus dan jelas, bukan karena ada transaksional, dapat ini, dapat itu, bukan kita enggak. Jaket kuning nggak begitu. 6566 semangatnya Veritas Probitas Justisia masih kita pakai sampai sekarang. Oke Bang, terima kasih Bang. Veritas Probitas